Perkenalkan, nama saya Irma, NPM 24126299. Jadi saya di sini ingin membuat tugas video skenario pembelajaran untuk memenuhi model tes tafsir Tarbawi yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Masudin MPD dengan judul Manajemen Waktu Menurut Surah Al-Asr. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya terlebih dahulu ingin membacakan surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati dalam kebaikan dan menasehati dalam kesabaran. Jadi, maksud dari ayat tersebut adalah yang pertama, yang artinya demi masa, yaitu Allah bersumpah dengan waktu yang menunjukkan betapa pentingnya waktu di kehidupan manusia. Terus ayat kedua, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Yang disebut manusia tersebut ialah seluruh manusia di muka bumi ini, termasuk dalam orang-orang yang rugi. Terus ayat ketiga yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Maksud dari ayat tersebut ialah orang yang tidak termasuk dalam orang yang rugi adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Pengertian surah Al-Asr. Al-Asr merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang waktu. Di dalamnya terkandung beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memanajemen waktu. Memanajemen waktu merupakan kemampuan untuk mengelola waktu dengan baik demi mencapai tujuan hidup yang telah ditetapkan. Maksudnya adalah dalam surah Al-Asr secara khusus menekankan pentingnya waktu dalam kehidupan manusia. Kata Al-Asr sendiri yang artinya masa atau waktu yang menunjukkan bahwa waktu merupakan nikmat besar dari Allah dan sangat menentukan keberhasilan atau kerugian hidup manusia. Memanajemen waktu menurut surah Al-Asr bukan hanya soal disiplin waktu, tetapi juga mengisi waktu dengan aktivitas yang bernilai ibadah dan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Misalnya nih, di waktu luang kita mengaji, terus baca sholawat, beramal soleh, membantu orang tua, dan lain-lain, sehingga tujuan hidup dapat tercapai dan supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Kunci kesuksesan menurut surah Al-Asr ada 4, yaitu yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling menasihati dalam kebaikan, yang keempat saling menasihati dalam kesabaran. Yang pertama yaitu beriman, yang artinya memiliki keyakinan kuat kepada Allah dan menjadikan iman sebagai dasar dalam setiap aktivitas. Orang yang beriman tidak menggunakan waktunya dengan sembarangan karena ia sadar bahwa setiap detik akan dipertanggungjawabkan. Contoh nih, misalnya kita sibuk beraktivitas di dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita tetap melaksanakan sholat waktu karena kita menjadikan iman sebagai dasar dalam setiap aktivitas kita. Terus yang kedua, beramal soleh. Maksudnya adalah segala perbuatan baik yang mendatangkan manfaat dan bernilai ibadah. Waktu yang digunakan untuk amal soleh berarti waktu tersebut tidak terbuang sia-sia. Contohnya misalnya ketika waktu luang kita belajar, membantu orang tua, atau menolong teman. Mengisi waktu dengan membaca Al-Quran atau mengulang pelajaran yang telah dipelajari di sekolah. Daripada kita main game terus-menerus, lebih baik kita mengulang pelajaran yang ada di sekolah atau membaca Al-Quran ataupun membaca sholawat. Terus yang ketiga, menasehati dalam kebenaran. Jadi manusia adalah makhluk sosial, karena itu manajemen waktu tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga saling mengingatkan kepada orang lain untuk digunakan dengan kebenaran.
Contohnya nih, misalnya mengingatkan teman untuk tidak menunda-nunda tugas sekolah, dan misalnya menegur teman yang berkata kasar, tapi cara menegurnya dengan sopan, tidak kasar. Menegur teman yang mulai malas belajar atau sering membolos supaya dia tidak melakukan kesalahan itu lagi. Terus yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran. Mengatur waktu kan memerlukan kesabaran, karena tidak semua rencana berjalan dengan lancar. Kesabaran membantu seseorang tetap konsisten dalam menggunakan waktu dengan baik. Misalnya nih, kita UTS dapat nilai yang tidak memuaskan. Nah, jadi kita harus tetap bersabar untuk tidak mudah menyerah saat nilai kita itu kurang puas. Karena bersabar adalah proses belajar meskipun itu terasa sulit. Jadi kesimpulannya, jangan menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakanlah waktu untuk hal-hal kebaikan. Tanpa kita sadari, waktu yang berlalu tidak akan bisa terulang. Maka mari kita gunakan waktu sebaik-baik mungkin. Ya, sekian penjelasan dari saya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.